Kalau menurut Anda sesuai dari data-data yang tadi kami sebutkan begitu ya, ini menurut analisis, APPI apa? Apa yang menjadi faktor utama penurunan penjualan mobil? Oke, terima kasih Mbak Safira. Tapi kalau kita melihat memang data dari Gaikindo tadi penurunan kuartal pertama 2024 itu sekitar 24%. Dari 282.000 unit menjadi 215.000 unit di kuartal pertama 2024. Tapi agak berbanding terbalik dengan data dari perusahaan pembiayaan. Jadi kalau kita lihat dari aset kelolaan industri pembiayaan, untuk aset kelolaan mobil baru, pembiayaan mobil baru ada peningkatan. Mmm, Jadi kalau kita lihat di tahun 2023 di kuartal pertama, aset dari industri pembiayaan khusus pembiayaan mobil baru, data saya ambil dari OJK itu sekitar 130 triliun. Kalau kita perbandingkan di 2024 di kuartal pertama asetnya meningkat sekitar 15% ke angka 149,283 triliun. Jadi meningkat sekitar 15%. baik. Dan kalau kita zoom in lagi ke Mhm, dalam realisasi kredit data dari perusahaan pembiayaan itu juga sedikit berbeda. Jadi kalau kita oh, lihat realisasi kredit pembiayaan kendaraan seluruhnya atau pembiayaan perusahaan pembiayaan itu ada peningkatan sekitar 12% di 445 triliun berbanding dengan 2024 di 501 triliun. Jadi ada peningkatan sekitar 12% di kuartal pertama 2024. Begitu Mbak Safira. baik, tapi kalau misalkan kita lihat begitu ya, ini sebenarnya adanya tren penurunan penjualan mobil ini kan sebenarnya sejalan dengan tren industri secara keseluruhan nih, Pak. Ini bisa nggak sih kalau misalkan kita lihat secara efek dominonya dengan apa yang terjadi saat ini? Mungkin kalau kita lihat dari unsur pembiayaan ada sedikit peningkatan, tapi Mhm. mungkin peningkatan ini pun kalau saya analisa adalah permintaan-permintaan di akhir tahun 2023 yang baru diterrealisasi di 2024. Jadi mungkin ini adalah pendingan-pendingan yang aman. Mmm, Nah, kita juga lihat mungkin juga penurunan di data Gaikindo itu yang lebih tajam adalah pembelian cash. Karena penyerapan pembiayaan di data Gaikindo biasanya berkisar antara 60 sampai 70% untuk pembiayaan dan sekitar 40-30% itu cash. baik, Pak Aris, ini kalau misalnya kita agak geser sedikit nih, Anda sebagai Dirut, CIMB Finance begitu ya, kira-kira strategi apa sih yang disiapkan untuk, mengatasi tantangan dalam peningkatan penjualan mobil itu sendiri? Ya, kalau kita lihat datanya CIMB Niaga Mhm. Finance hampir linear dengan data industri perusahaan pembiayaan. Sinaf sendiri realisasi kredit di tahun 2024 ini secara kuartal to kuartal ada peningkatan sekitar 35%. Tapi ini mungkin terkena imbas positif dari seasonality event. Karena kita tahu kemarin ada Idul Fitri. Nah, itu juga menstimulus pembiayaan yang ada di CIMB Niaga Finance itu sendiri. Apa yang kita fokuskan sekarang dengan kita melihat geopolitik akan terjadi kepanasan di Timur Tengah, lalu dolar yang meningkat, kita lebih memfokuskan sekarang ini bagaimana mempertahankan kualitas portfolio dari perusahaan khususnya Sinaf sendiri, Pak. Baik, Pak Aris, kan tadi Anda katakan begitu ya, untuk pembiayaan mobil baru ada peningkatan sebesar 130 triliun, artinya ada peningkatan 15%. Tapi kalau misalkan kita lihat apakah benar nih terjadi peningkatan pembiayaan di mobil bekas? Nah, kalau kita lihat dari aset kelolaan, Mhm. data dari regulator dari OJK kita lihat aset kelolaan dari pembiayaan mobil bekas juga meningkat cukup lumayan tajam, ada sekitar 30%. Alasannya apa, Kalau Pak kita Aris? perbanding, nah kalau kita perbandingkan 2023 itu sekitar 61 triliun, di tahun 2024 itu meningkat sekitar 80 triliun. Mmm, Nah, kita mungkin melihat balik lagi ada seasonality event di tahun 2023 akhir tahun dan 2024 akan ada lebaran kemarin kita lihat itu juga mengkerek semua pembiayaan yang ada di Indonesia dan ini bisa terefleksikan dalam aset kelolaan yang terefleksi dalam data-data di OJK. Begitu Mbak Safira. oke, baik. Pak Aris, kalau misalnya kita lihat apakah adopsi kendaraan listrik atau green car begitu ya, kalau kita sebut juga hybrid ini, mempengaruhi nggak sih penjualan mobil konvensional di portofolio APPI?
Penjualan kendaraan elektronik ada peningkatan yang cukup lumayan tajam kalau kita lihat di tahun 2023. 2024 masih terus berjalan. Jadi kalau kita lihat 2024 di kuartal pertama itu penjualan mobil listrik itu mencapai 18.000 unit 301. Bila dibandingkan dengan 2023 ada 8.215 unit. Nah, ini ada peningkatan 123%. Jadi dengan kampanye dari pemerintah untuk langit biru dan memperbaiki semua infrastruktur, terlihat bahwa respon dari masyarakat semakin membaik. Terlihat dari penjualan kendaraan listrik. Oke, baik Pak. Ini tapi kalau misalkan dari cara APP sendiri nih mengelola resiko kredit di tengah penjualan, kita lihat mobil yang memang tadi kalau kita lihat data dari Gaikindo memang menurun begitu ya, walaupun data dari Anda juga sebenarnya cukup meningkat. Ini seperti apa? Apakah memang jumlah kredit macet ini ada tren makin meningkat? Oke, kalau kita lihat dari nilai non-performing financing, ada sedikit peningkatan. Jadi kalau kita lihat data dari regulator yang baru sampai dengan Januari pemetaannya, dari non-performing financing, kita bisa diperbandingkan antara Desember ke Januari 2024, ada peningkatan dari 2,44% menjadi 2,5%. Ya, ada sekitar 6 basis point peningkatan dari kredit bermasalah yang ada di industri pembiayaan. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh perusahaan pembiayaan, apalagi kalau kita lihat geopolitik dan perekonomian global sedang tidak baik-baik saja, ada risiko di situ. Jadi mungkin perusahaan pembiayaan sekarang lebih memfokuskan bagaimana memelihara portfolio kelolaan tetap sehat. Baik, Pak Aris, kalau kita lihat dari data yang ditemukan begitu ya, ini seberapa besar sih kalau kita lihat secara makroekonomi seperti tingkat suku bunga, ini berperan dalam penurunan penjualan mobil? Ya, kalau kita lihat perusahaan pembiayaan khususnya kendaraan-kendaraan ini sudah sangat terbiasa, walaupun akan berdampak terhadap biaya uang yang kita kelola untuk melakukan pembiayaan, tetapi memang berada dalam posisi bunga tinggi itu bukan hal yang baru. Apalagi sekarang kita lihat dengan 6% suku bunga acuan yang sudah cukup lumayan lama, buat kita memitigasinya. Banyak perusahaan pembiayaan yang mempunyai mitigasi resiko terkait dengan penerapan suku bunga tinggi masing-masing. Tetapi telah kita lihat bahwa pertumbuhan kredit tetap positif walaupun kita tetap berada dalam pembiayaan posisi suku bunga tinggi. Mungkin karena memang pembiayaan kendaraan ini kan loan-nya kecil-kecil ya Mbak Safira. Jadi peningkatan 25 basis point di dalam suku bunga acuan kalau kita convert ke dalam cicilan per bulan, nilainya tidak terlalu. Baik, Pak Aris, MK baru membuat keputusan ya terkait sengketa pemilu. Ini bagaimana hal ini juga akan ikut mempengaruhi pembiayaan mobil? Ada nggak sih pengaruhnya sedikit-sedikit gitu? Sedikit-sedikit mungkin ada. Kalau kita lihat data realisasi kredit di bulan Februari, ya pada saat pemilihan umum, realisasi kredit di bulan Februari cukup turun dari 26 triliun, di Februari turun ke 21,6 triliun dari total industri pembiayaan. Tapi kalau kita lihat di bulan Maret, setelah walaupun keputusannya baru kita dengarkan sekarang ini, tapi setelah ada sedikit kepastian terkait dengan pemilu tersebut dan adanya Idul Fitri, kita lihat respon positif diberikan oleh masyarakat dengan memperlihatkan pertumbuhan realisasi kredit dari data APPI meningkat kembali dari 21,6 triliun menjadi 25,1 triliun di bulan Maret 2024. Begitu Mbak Safira. Ya, kalau kita lihat Pak Aris kan memang terkait PPN yang memang kita lihat akan mulai naik di tahun 2025 mendatang. Seberapa besar hal ini juga akan mempengaruhi terhadap kredit kendaraan bermotor? Pasti akan ada pengaruh yang cukup negatif dikarenakan nanti biaya dari nasabah untuk membeli kendaraan itu akan semakin meningkat. Tapi seberapa peningkatan itu akan mempengaruhi
Kalau kita mengkalkulasi akan lebih mementingkan bahwa sejauh kondisi ekonomi, outlook ekonomi, pertumbuhan ekonomi masih 5%, lalu inflasi masih dijaga di 3%, kita masih optimis. 2024 ini perusahaan pembiayaan bisa menyumbangkan sesuatu yang positif buat negara. Baik, kita harapkan juga demikian. Pak Aris, kalau misalkan berbicara soal insentif begitu ya, ini sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh industri multifinance saat ini? Ya, memang salah satu insentif yang kita harapkan tanpa kita melihat apa yang terjadi di global, salah satunya adalah penurunan suku bunga. Karena dengan penurunan suku bunga sudah barang pasti biaya uang kita akan semakin murah. Jadi itu yang akan membuat kita juga bisa mengakselerasi pembiayaan di kemudian hari. Yang kedua adalah keamanan negara ini, syukur alhamdulillah putusan MK sudah keluar dan semua aman, itu jadi insentif juga buat seluruh industri khususnya perusahaan pembiayaan. Dan mungkin yang terakhir kita mengharapkan pemerintah bisa menjaga tetap inflasi di level yang cukup rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Itu insentif yang paling berguna bagi perusahaan pembiayaan. Kepastian, keamanan, lalu suku bunga yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan inflasi yang terjaga. Begitu Mbak Safira. Oke, Pak Aris, terakhir untuk Anda, pertanyaan untuk Anda, ini di minggu ini kita ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia begitu ya, yang akan menentukan nih kemana nih arah suku bunga kita begitu ya. Untuk saat ini kan masih berada di level 6%. Ini seperti apa jika memang akhirnya tertahan di 6% atau bagaimana mungkin jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga? Ini apa yang Anda khawatirkan? Ya, kembali lagi pada saat nanti keputusannya akan memaintain di angka 6%, kita sangat optimis dengan outlook pertumbuhan ekonomi masih di 5%, lalu inflasi masih di harga 3%, kita masih sangat optimis akan tumbuh positif di tahun 2024. Pada kala nanti keputusannya akan meningkatkan suku bunga, mungkin akan ada resiko dari pertumbuhan pembiayaan yang tidak akan sesignifikan yang kita prediksi sebelumnya. Karena industri pembiayaan menargetkan berada di kisaran 7-13% pertumbuhan pembiayaan tahun 2024 ini. Kemungkinan kalau suku bunga naik kembali, kita masing-masing akan melihat berapa pertumbuhan yang sangat doable dan achievable yang akan kita dapatkan tahun 2024 ini. Begitu Mbak Safira.